Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita dapat melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga. Pagi ini kita akan membahas tentang data penelitian atau data statistik untuk penelitian. Data statistik untuk penelitian ini penting untuk kita pahami, kita ketahui perbedaannya, persamaannya, ciri-cirinya, karakteristik dari masing-masing data penelitian itu seperti apa. Nah, mengapa ini penting? Karena nanti ini kaitannya juga dengan saat Anda akan melakukan analisis data. Jadi kalau saudara mau melakukan analisis korelasi, datanya adalah data rasio atau data interval, itu dianalisis dengan teknik korelasi apa? Karena nanti akan banyak sekali teknik analisis korelasi, itu setidak-tidaknya ada 8 teknik korelasi bivariat. Maka untuk memilih teknik analisis korelasi yang tepat, itu harus memahami, mengetahui teknik korelasi yang akan dipilih, kemudian apa data yang akan dianalisis. Misalnya kalau data statistiknya itu adalah data rasio, maka katakanlah data rasio akan dikorelasikan dengan data interval, maka itu nanti teknik analisis korelasinya adalah teknik analisis korelasi produk momen. Tapi kalau misalnya data yang akan dianalisis itu adalah data ordinal atau data nominal, maka teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis kontingensi. Jadi kalau data yang akan dianalisis itu satu data nominal, satu data ordinal, dikorelasikan itu pakai kontingensi. Kalau data yang akan dikorelasikan itu datanya adalah data ordinal dikorelasikan dengan data ordinal, maka nanti dia harus menggunakan teknik korelasi kontingensi. Jadi artinya apa? Kita akan bisa memilih teknik analisis yang tepat apabila kita memahami, mengetahui ini data yang mau saya korelasikan, datanya data apa. Jadi kalau kita tidak mengenal jenis data, maka nanti kita tidak tahu ini mau dikorelasikan dengan teknik apa. Ini nanti mau dikorelasikan dengan teknik produk momen, teknik korelasi kontingensi, atau teknik korelasi serial. Maka kalau kita tidak tahu itu, maka kita tidak bisa menggunakan atau memilih teknik analisis yang tepat. Artinya, pemahaman kita terhadap data penelitian ini menjadi sangat-sangat penting. Kalau kita mau melakukan perbandingan atau komparasi, ini data yang akan dianalisis, datanya data apa? Oh, yang mau saya analisis ini data rasio dan data interval, mau dibandingkan. Nah, maka nanti komparasinya menggunakan test-t atau student-t. Oh, nanti yang satu datanya ordinal, yang satu datanya nominal. Nanti mau pakai apa komparasinya? Maka yang akan digunakan adalah komparasi teknik chi-square. Jadi kita bisa menentukan apakah test-t, apakah chi-square, apakah nanti menggunakan korelasi produk momen, apakah kita nanti menggunakan kontingensi,
ataukah kita nanti menggunakan korelasi biserial, triserial, atau menggunakan korelasi tata jenjang, maka penetapan teknik analisis korelasi itu akan sangat ditentukan apa jenis data yang akan dikorelasikan. Nah, oleh karena itu ini penting. Maka kalau seorang peneliti tidak tahu jenis datanya apa, bisa dipastikan dia tidak akan bisa memilih teknik korelasi yang tepat, memilih teknik komparasi yang tepat. Kenapa? Dia tidak tahu ini data saya data apa. Nah, itu sebabnya nanti di dalam penelitian, ya, di dalam penelitian itu dari awal saudara sudah rancang. Ini saya mau menggunakan datanya, ya, data yang akan saya gunakan adalah data rasio. Instrumennya harus menghasilkan jawaban-jawaban data rasio. Kalau dari awal saya pengen menghasilkan data ordinal, harus menggunakan pertanyaan dalam angket seperti ini dengan opsi jawaban seperti ini. Nah, oleh karena itu jenis data itu dari awal sudah dirancang mulai dari instrumen. Instrumen nanti akan menghasilkan apakah data rasio, apakah data interval, data ordinal, atau data nominal. Maka saudara harus ngerti apa itu data statistika. Itulah pentingnya kita memahami jenis data yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertanyaannya, apa sih jenis data itu? Atau apa pengertian data? Dalam video sebelumnya tentang pengertian statistik, Bapak ada menjelaskan tentang data. Jadi data, ya, pengertian statistik dilihat dari data. Data statistika itu adalah sekumpulan angka yang menggambarkan tentang sesuatu, atau sekumpulan angka yang di dalamnya mengandung informasi. Informasi tentang apa? Tentang apa saja? Tentang aktivitas kehidupan manusia, semua objek, semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, kemudian sekumpulan angka itu kalau tidak mengandung informasi, maka dia bukan data statistik. Ada dua karung angka-angka tapi tidak ada informasinya, maka dia bukan data statistik. Jadi yang data statistik itu adalah angka-angka yang di dalamnya mengandung informasi. Tentang apa? Tentang kehidupan, tentang keadaan, tentang peristiwa, tentang gejala. Yang penting angka itu mengandung informasi atau tidak. Kalau mengandung informasi, maka dia disebut data. Nah, dalam video tersebut Bapak jelaskan tentang bagaimana angka-angka itu dibikin berderet-deret, kemudian dikasih judul nilai metodologi penelitian misalnya, atau nilai statistik penelitian pendidikan. Maka dia menjadi informasi, oh rupanya kumpulan angka-angka itu adalah angka-angka tentang nilai statistik penelitian pendidikan. Ada 80, 70, 90, 75. Akan lebih bagus kalau informasinya diperjelas. Ahmad sama dengan 70, berarti Ahmad nilainya 70. Badu nilainya 80. Cici nilainya 75. Dedi nilainya 85. Edi nilainya 60. Maka itu sudah ada dua informasi, data tentang nilai, ya, nilai mahasiswa dari Ahmad sampai Edi. Nilai apa? Ada judul. Judulnya apa? Judulnya adalah nilai statistik untuk penelitian. Nah, makin banyak informasinya makin bagus. Jadi nilai statistik penelitian pendidikan itu ditambah informasinya. Semester genap 2020-2021. Nah, sudah dua informasinya. Kalau mau ditambah lagi bisa nilai siapa, prodi apa, prodi
pendidikan agama Islam semester 4. Maka sudah berapa informasinya? Sudah 4 informasi. Maka di dalam penelitian makin banyak informasi itu makin bagus. Kenapa? Informasinya makin detail. Kalau hanya satu informasi, maka informasinya terbatas. Nanti Anda meneliti juga begitu. Kalau Anda hanya semata-mata menggunakan angket, ya informasi yang Anda gunakan, yang Anda dapatkan adalah informasi tentang jawaban-jawaban angket. Tapi kalau Anda melakukan wawancara dengan murid, wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah, maka Anda semakin kaya memiliki informasi-informasi tersebut. Kenapa? Persoalan yang terjadi di sekolah itu Anda semakin tahu. Itu sebabnya misalnya kalau Anda melakukan wawancara, ada namanya wawancara terbuka, ada namanya wawancara tertutup, wawancara bebas, wawancara terbatas. Mana yang bagus? Tentu yang bagus adalah wawancara terbuka dibandingkan wawancara tertutup atau wawancara. Jadi kalau wawancara terbatas itu ya pertanyaannya sudah dibikin dari awal. Ada 10 pertanyaan. Nah itu wawancaranya terbatas. Kenapa? Terbatas pada 10 pertanyaan. Tapi kalau Anda melakukan wawancara bebas, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelumnya tidak terpikir, atau mungkin ada informasi yang perlu dilakukan pendalaman, ya, informasi yang dilakukan pendalaman, dan itu hanya bisa kalau saudara menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi dari 10 pertanyaan bisa menjadi lebih dari 10 pertanyaan. Intinya adalah makin banyak saudara melakukan atau menggali informasi, maka data semakin bagus. Data yang sudah Anda kumpulkan itu nanti jenis datanya apa? Oke, Anda sudah punya sekumpulan angka-angka, sudah lengkap informasinya, subjeknya jelas, sampelnya jelas, datanya tentang apa, angka-angkanya berapa saja, berapa jumlahnya, semuanya sudah jelas. Kalau Anda dari awal sudah merancang datanya data rasio, maka bisa dipastikan Anda tidak problem lagi. Oh, saya dari awal memang merancang datanya rasio. Tapi kalau saudara merancang dari awal datanya adalah data ordinal, maka Anda sudah tahu data saya adalah data ordinal. Maka nanti kalau korelasi ini akan menggunakan korelasi kontingensi. Kalau data saya adalah data interval, maka Anda sudah tahu dari awal data saya adalah data interval. Berarti kalau saya akan melakukan analisis korelasi, saya akan menggunakan korelasi product moment. Maka dari awal seorang peneliti itu mesti paham. Mulai dari membuat judul itu sudah mulai dipikirkan. Ini data saya, ini data apa nanti? Pengaruh tingkat kerajinan terhadap prestasi belajar. Nah, ini nanti tingkat kerajinan datanya apa ya? Maka kalau tingkat kerajinan itu pasti datanya adalah ordinal. Kenapa? Pakai tingkat-tingkat. Prestasi belajar, prestasi belajar nanti akan saya ambil dari hasil ujian. Kalau hasil ujian itu adalah data interval. Berarti saya akan melakukan korelasi, yang satu datanya data ordinal, yang variabel kedua datanya adalah data interval. Kalau begitu, apa teknik analisisnya? Teknik analisisnya menggunakan korelasi serial. Oh, saya maunya pakai product moment lah. Kalau begitu, tingkat kerajinannya jangan menggunakan data ordinal. Jangan pakai tingkat. Kalau udah tingkat itu nanti adalah datanya pasti ordinal. Apa bisa
tingkat kerajinan itu, katakanlah tingkat kerajinan keperpustakaan, hubungannya dengan prestasi belajar. Maka kalau Anda menggunakan tingkat rajin, sedang, malas, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah misalnya, kalau itu datanya data ordinal. Oh, saya maunya product moment analisisnya. Kalau product moment berarti datanya interval. Maka pertanyaannya bukan apakah saudara sering ke perpustakaan, tapi pertanyaan dalam angket, dalam wawancara, itu pertanyaannya menjadi berapa kali saudara berkunjung ke perpustakaan dalam 1 bulan. Atau dalam 1 bulan berapa kali saudara berkunjung ke perpustakaan. Atau boleh juga dalam 1 semester berapa kali saudara berkunjung ke perpustakaan. Maka pertanyaan instrumen itu berbeda kalau Anda menginginkan data ordinal dan data interval. Inilah jenis data. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa pengertian data itu adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa benda atau angka yang menunjukkan tentang kegiatan hidup, keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan panjang lebar. Lalu informasinya dalam bentuk data apa? Maka kita kembali ke jenis data. Maka data itu nanti ada 4. Ada data rasio, interval, ordinal, dan nominal. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah data rasio. Di bawah itu interval, di bawah itu ordinal, di bawah itu nominal. Jadi hanya ada 4. Tapi nanti kalau saudara melakukan analisis dengan menggunakan SPSS, ya nanti ada program komputer ya, program komputer yang atau software atau aplikasi komputer yang menggunakan data, maka data itu nanti dia dibagi cuma 3. Apa itu? Pertama scale, yang kedua ordinal, yang ketiga nominal. Jadi data itu dibagi hanya 3. Rasio dan interval itu dianggap satu jenis data. Ya, scale, skala. Kemudian ordinal, nominal. Tapi karena kita belajarnya manual, ya kita akan membahas tentang 4 jenis data. Apa itu data rasio? Ini yang harus saudara pahami. Data rasio itu diperoleh dari alat ukur yang universal. Tapi nolnya itu nol matematis. Nol dalam arti yang sesungguhnya. Nih. Yang kedua nih. Apa itu alat ukur universal? Alat ukurnya itu sudah ada. Misalnya apa? Meteran. 1 meter itu kan sudah ada alat ukurnya. Apalagi timbangan. Timbangan itu bisa dijadikan sebagai alat ukur universal. Misalnya Anda ditimbang di Pekanbaru, berapa berat badannya? 60 kilo. Anda timbang di Jakarta 60 kilo juga. Anda timbang di Amerika, di Timur Tengah, di Eropa, di Afrika. Maka Anda menggunakan alat ukur yang standar. Hasilnya pasti sama. Jadi nanti Anda ciri-cirinya itu aja, kira-kira alat ukurnya ada apa tidak. Anda misalnya punya judul penelitian, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Pertanyaannya, motivasi ada alat ukur standarnya atau tidak? Misalnya ada alat ukur ya, ditimbang, oh ternyata kamu motivasinya 80. Atau ada alat yang dimasukkan ke dalam mulut kayak di swab begitu, oh kamu ini motivasinya cuma 65. Kan tidak ada. Jadi alat ukur motivasi itu tidak ada. Berarti motivasi itu bukan data rasio. Kenapa? Motivasi dihasilkan dari instrumen dan belum ada alat ukur yang standar.
Kalau prestasi belajar atau hasil belajar kira-kira masuk data rasio atau tidak? Anda lihat saja. Alat ukurnya ada apa tidak? Nanti siap belajar, siswanya ditimbang atau diukur. Oh, kamu ini nilainya 85. Oh, kamu ini 70. Oh, kamu ini 60. Nah, itu enak kali guru tuh kalau ada timbangan, ditimbang itu langsung tahu berapa hasil belajarnya. Yang ada adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru dalam bentuk tes. Sama-sama pelajarannya sama, waktunya sama. Guru PAI yang ada di Pekanbaru buat pertanyaan tentang sholat, dengan guru PAI yang ada di Jakarta membuat pertanyaan tentang sholat, pasti seperangkat tes yang digunakan itu akan berbeda, baik substansinya, baik kalimatnya, baik tata bahasanya, dan lain sebagainya. Maka berarti hasil belajar itu tidak ada alat ukur standarnya. Kalau begitu dia bukan data rasio. Lalu kemana nanti? Nanti masuknya itu ke data interval. Nanti akan kita lihat. Mungkin Anda bertanya, Pak, termometer itu kan juga alat ukur standar, Pak. Itu datanya kira-kira hasilnya data rasio atau data interval? Anda diukur suhunya 37 derajat Celcius. Di mana-mana diukur itu menggunakan alat ukur termometer 37 derajat Celcius. Betul, dia alat ukur standar, digunakan di seluruh dunia, hasilnya sama. Suhu 32 derajat, suhu 35 derajat, di mana-mana itu tingkat kedinginannya dan tingkat kepanasannya sama. Cuma masalahnya suhu badan itu nolnya bukan nol mutlak, maka dia tidak masuk data rasio. Apa contohnya? Air misalnya itu diukur dengan termometer dengan menggunakan skala Celcius, hasilnya 0 derajat Celcius. Apakah dia tidak ada suhu? Ada. Kenapa? Di bawah itu masih ada lagi suhu -1, -2, -3. Nah, dia kalau 0 mutlak, ya, 0 mutlak itu 0 dalam arti yang sesungguhnya. Maka data rasio itu adalah data yang menggunakan 0 mutlak, 0 dalam arti yang sesungguhnya. Nah, apa bukti bahwa 0 derajat Celcius itu masih ada suhu? Jadi kalau Anda misalnya, berapa uang jajan setiap hari? Atau berapa uang jajan kamu hari ini? Aduh, saya hari ini 0 rupiah lah, tak ada uang jajan. Berarti memang Anda tidak punya uang jajan. 0 dalam arti yang sesungguhnya. Berapa jumlah koleksi buku matematika? Berapa jumlah koleksi buku PAI? Berapa jumlah buku koleksi buku statistik yang ada di rumah? Waduh, saya tidak punya buku statistik sama sekali. Kenapa tidak punya? Belum sempat membeli. Maka berarti Anda memiliki 0 koleksi buku statistik. Itu baru nanti dia 0 dalam arti 0 data rasio. Nah, berbeda dengan termometer tadi, diukur 0 derajat Celcius, itu bukan berarti 0 dalam arti matematis. Bukan berarti tidak ada suhu sama sekali. Kenapa? Kalau diukur dengan Fahrenheit, kira-kira 0 atau tidak suhunya? Tidak. 0 derajat Fahrenheit itu kalau diukur dengan Celcius, hasilnya berbeda. Maka nanti suhu badan itu tidak termasuk data rasio. Dapat diketahui selisihnya. Oh, itu udah pasti. Jadi kalau dia nolnya 0 mutlak,
maka dia pasti bisa diketahui, dihitung selisihnya. Berapa jumlah koleksi buku si A? Oh, ada 10 lah. Nah, si B ada 20, si C ada 30 judul buku. Oh, kalau gitu berapa selisih buku si A sama si C? Ya, 30 kurang 10 sama dengan 20. Berarti selisihnya ada 20. Kenapa? Nolnya nol mutlak. Lalu dapat dibandingkan. Jadi kalau buku si A tadi 10, buku si B 20, maka kita bisa katakan bahwa jumlah buku si B 2 kali lebih banyak daripada buku si A. Buku si C 30 itu 3 kali lebih banyak daripada buku si A yang hanya 10. Jadi bisa dibandingkan. Oke. Yang kedua adalah data interval. Yang pertama, data hasil alat ukur yang tidak standar. Nah, ini. Jadi kalau rasio itu tadi standar, kalau interval itu tidak standar. Apa artinya? Jadi kalau diukur di tempat berbeda-beda, hasilnya berbeda. Misalnya Anda di tes kemampuan baca Qur'annya di Pekanbaru, mungkin nilainya 80. Dites di UIN Jakarta, hasilnya 82, atau mungkin juga 75, lebih rendah. Jadi alat ukur standarnya tidak ada, sehingga alat ukurnya itu mesti dibuat. Ini. Kemudian tidak menggunakan nol mutlak, itu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Suhu badan itu nolnya bukan nol mutlak. Nih. Kemudian antar data, ya, antar data dapat diketahui selisihnya seperti yang disampaikan tadi. Lalu ingat, data tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau si A dapat ujiannya dapat 40, si B dapat 80, ya. Tidak bisa kita katakan si B 2 kali lebih pandai daripada si A. Kenapa? Si A 40, si B 80, berarti si B 2 kali lebih pandai daripada si A. Tidak bisa kita bikin kesimpulan seperti itu. Kenapa? Realitanya di lapangan mereka kemampuannya lebih kurang, beda-beda tipis, 12-13. Tapi kok bisa si B lebih tinggi 80 lalu si A dapat 40? Ya, si A ini orangnya jujur, tak mau nyontek, tidak mau buka buku. Kalau guru bilang katanya tidak boleh lihat buku, dia tidak berani melihat buku catatan. Si B ini kerja keras. Kenapa? Ya, contek sana, contek sini, dilihat gurunya lengah mengawasi, dah buka buku catatan. Kemudian belum lagi catatan-catatan kecil diletakkan mungkin di saku, diletakkan mungkin di tempat tersembunyi. Ya, kerja keraslah untuk nyontek. Hasil kerja kerasnya si B dapat 80. Padahal kemampuannya sama. Jadi proses nilai itu didapat, caranya berbeda, sehingga kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa si B itu 2 kali lebih pandai daripada si A. Atau si C dapat 0 hasil ujiannya. Apakah berarti si C itu tidak punya kemampuan statistik sama sekali? Dapat 0. Dia dapat 0 itu hanya menggambarkan tidak mampu menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru atau oleh dosen. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa angka 0 itu representasi dari kemampuan statistiknya, kemampuan agama Islamnya. Maka tidak bisa kita membuat kesimpulan, oh ternyata itu si C itu memang menyedihkan nilainya. Oh si
si B itu hebat. Kenapa? 2 kali dia lebih pandai daripada si A, padahal kondisi yang sesungguhnya kemampuannya lebih kurang. Si C juga lebih kurang, terus kok bisa dapat 0? Dia salah memahami pertanyaan, salah menempatkan. Misalnya ini pertanyaan nomor 1 diletakkan di nomor 2, pertanyaan nomor 2 diletakkan jawabannya di nomor 3. Misalnya soal objektif ya, soal objektif. Ada kesalahan teknis sehingga dia menyebabkan dapat 0. Kunci jawaban nomor 1 seharusnya B, tapi diletakkan di nomor 2, kunci jawabannya C, tentu salah. Gara-gara dia salah menempatkan jawaban. Jadi intinya adalah data interval itu dia dalam bentuk angka, dia pasti dalam bentuk angka ya. 70, 80, 60, 65, 3, pokoknya dalam bentuk data tunggal. 2.505.000, jadi datanya data tunggal. Artinya satu unit angka itu hanya mewakili dirinya sendiri. Jadi kalau dia dalam bentuk angka itu nanti saudara tinggal membuat sebuah pemahaman. Oh, kalau angka berarti datanya ini kalau tidak data rasio, data interval. Ya, angka mulai dari 0, sekian, 1, 2, 3 sampai tak terbatas itu kan dalam bentuk angka. Maka itu datanya ada 2 kemungkinan, kalau tidak rasio, interval. Lalu untuk menyatakan ini datanya rasio atau interval, saudara tinggal melihat ini angka ini diperoleh menggunakan alat ukur standar apa tidak, nolnya mutlak atau 0 tidak mutlak. Yang ketiga adalah data ordinal. Nah, data ordinal dan data nominal itu nanti sama. Apa persamaannya? Dalam bentuk kategori, dalam bentuk kelompok. Artinya dalam satu data itu terdiri dari beberapa unit, beberapa skor, beberapa nilai. Kalau tadi kan rasio interval, dalam satu unit data itu hanya ada satu nilai. Tapi kalau data ordinal nominal, dalam satu unit data ada beberapa nilai. Dalam satu kelompok, dalam satu kategori itu ada beberapa nilai. Contoh, kalau hasil belajar saudara menggunakan data angka, ya, menggunakan data, data angka, data yang Anda gunakan nilainya skornya ada 90, 80, 75, 85. Maka dia setiap 85 mewakili 85, 79 mewakili 79, 60 mewakili 60. Jadi dalam satu unit data itu hanya ada satu nilai. Tapi kalau data ordinal, dalam satu unit data itu ada beberapa nilai. Prestasi belajar sama-sama variabelnya prestasi belajar, tapi data yang Anda tampilkan, data yang Anda punya tidak dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk kategori. Apa misalnya? Hasil belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendah. Jadi kategorinya ada 3, tinggi, sedang, rendah. Sama dengan motivasi belajar, motivasinya tinggi, sedang, rendah. Kemampuan gerakan sholatnya sangat baik, baik, sedang, kurang baik, sangat tidak baik. Itu kategori. Tingkat kerajinan, rajin, sedang, malas. 3 kategori. Anda boleh gunakan menjadi 5 kategori. Sangat rajin, rajin, sedang, malas, sangat malas. Maka dia menjadi data
ordinal. Datanya dalam bentuk data kategori atau kelompok. Artinya apa? Pada saat Anda mengatakan bahwa hasil belajarnya tinggi, maka itu berarti nilainya antara 80 sampai 100. Pada saat Anda menggunakan data sedang, berarti kemampuannya 60 sampai 80. Pada saat Anda mengatakan si B itu kurang atau rendah, berarti nilainya di bawah 60. Nah, di sini saudara bisa lihat, pada saat kita mengatakan tinggi, maka nilai tinggi itu ada 81, 82, 83, 84 sampai 100. Maka kalau nanti ada murid nilainya sedang, berarti nilainya antara 60 sampai 80. Pada saat Anda mengatakan nilainya rendah, berarti nilainya di bawah 60. Bisa 55, 50, 45, 40, 35, 30, dan seterusnya. Jadi artinya, dalam satu kategori itu ada beberapa nilai. Nah, itulah yang saya katakan tadi, dia tidak valid ya. Begitu ditanya temannya, berapa hasil ujian statistik penelitian pendidikannya? Lumayan lah, nilai saya sedang gitu. Iya, sedangnya berapa? Pokoknya sedang. Atau teman Anda jawab, aduh, nilai saya hari ini mantap. Kenapa? Nilai saya tinggi. Terus teman yang lain juga bilang, nilai saya juga tinggi. Yang lain juga bilang, tinggi. 3 orang mengatakan sama-sama nilainya tinggi. Kira-kira skornya sama atau tidak? Belum tentu. Si A mengatakan nilainya tinggi, dia dapat 82. Si B dia mengatakan nilai saya juga tinggi, nilainya 90. Si C dia mengatakan bahwa nilainya juga tinggi, skornya 99. Hampir dapat 100. Maka ini datanya data dalam bentuk data kelompok. Jadi ingat, begitu data dalam bentuk angka, nah itu kalau tidak rasio interval. Kalau data dalam bentuk kategori atau kelompok, kalau tidak ordinal, nominal. Lalu bagaimana membedakan dia datanya ordinal atau nominal? Nah, ini ya poin kedua. Posisi kategori tidak setara. Artinya apa? Berjenjang. Jadi pada saat Anda mengatakan tingkat kerajinan ke perpustakaan, rajin, sedang, malas. Membaca buku, rajin, sedang, malas. Maka di situ tidak setara. Maka tidak bisa orang rajin itu disamakan dengan orang malas. Pasti yang rajin itu di atas sedang, sedang di atas malas. Maka di sini kita lihat datanya adalah data yang tidak setara. Tinggi, sedang, rendah, motivasinya tinggi, sedang, rendah. Pasti yang tinggi, motivasi tinggi lebih baik daripada yang sedang. Yang sedang lebih baik yang rendah. Yang rendah lebih baik dari yang sangat rendah. Jadi kalau mau dibikin 5 kategori ya, sangat tinggi motivasinya, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Makin banyak kategorinya dia makin bagus. Jadi kalau saudara hanya bikin tinggi, sedang, rendah 3 kategori, akan lebih bagus kalau Anda menggunakan 7 kategori. Kenapa? Karena yang tinggi tadi ada 2. Sangat tinggi, tinggi. Sedang, rendah, sangat rendah. Maka saudara bisa bikin yang sangat tinggi itu 90 sampai 100. Yang tinggi 80 sampai 90. Maka di situ kita lihat, oh sangat tinggi, kita langsung terbayang, berarti nilainya di atas 90. Tinggi, oh berarti nilainya di atas 80 sampai 90.
Kalau Anda bikin 7 kategori, itu juga bisa. Maka dia akan lebih detail lagi. Maka data itu semakin detail, kategorisasinya dia data makin bagus. Misalnya Anda bikin sangat-sangat tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan seterusnya. Maka kalau misalnya saudara akan membuat lebih dari 7 kategori, tapi jarang sih orang membuat 7 kategori ya. Biasanya orang menggunakan 5 kategori atau 3 kategori. Kalau lebih dari 7 kategori, sebaiknya Anda gunakan data interval kalau memungkinkan. Oke. Tidak berlaku operasi matematika. Nih contoh. Tidak sekolah dikasih kode 0, SD 1, SMP 2, SMA 3, perguruan tinggi 4, atau S1 4, S2 5, S3 6 misalnya. Maka angka dalam data ordinal itu bukan angka matematis, tapi dia hanya angka simbol. Pendidikannya apa? Oh, dia pendidikannya 2. Oh, 2 berarti dia SMP. Pendidikannya apa? Nah, 3. Oh, berarti SMA. Pendidikannya apa? 0. Berarti dia tidak sekolah. Nah, mengapa tidak berlaku operasi matematika? Tidak bisa misalnya kita bikin pada data ordinal 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu tidak bisa. 1 berarti SD, 2 SMP berarti 1 anak SD tambah 1 anak SMP sama dengan 1 ditambah 2, sama dengan hasilnya 3. Kalau 3 berarti SMA. Berarti 1 anak SD tambah 1 anak SMP sama dengan 1 anak SMA. 1 anak SD tambah 1 anak SD tambah 1 anak SD, 3 orang berarti skornya 3. Kalau 3 berarti SMA. Maka yang ini tidak berlaku. Ya, kalau data ordinal diberlakukan operasi matematika, kacau nanti kesimpulannya. Nanti buat kesimpulan 1 orang takut tambah 1 orang takut tambah 1 orang takut, hasilnya 1 orang berani. Nah, nanti kan kesimpulannya bisa begitu. Maka dia data ordinal tidak berlaku operasi matematika. Jadi jangan coba ditambah, dikurang, dibagi, dikali, itu tidak bisa. Kemudian ini contoh ya, tingkat pendidikan SD, SLTP, SMU, motivasi, ya, tinggi, sedang, rendah, dan lain-lain. Jadi ingat, kategorinya harus dalam bentuk berjenjang atau kategorinya tidak boleh setara. Kemudian yang keempat, ini adalah data nominal. Data nominal ciri khasnya sama dalam bentuk kategori atau kelompok. Kemudian posisi kategori setara, jadi tidak berjenjang. Ya, tidak berjenjang. Nih. Tidak berlaku operasi matematika, jadi sama dengan data ordinal, bedanya hanya pada posisi kategori setara atau tidak. Contoh ini, contoh ya. Jenis kelamin, pria, wanita. Bisa tidak kita katakan pria lebih tinggi dari wanita atau wanita lebih tinggi dari pria? Tidak bisa. Agama itu juga setara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tidak bisa kita katakan Islam lebih tinggi dari Kristen, Kristen lebih tinggi dari Hindu, Buddha lebih tinggi dari Hindu, Hindu lebih tinggi dari Kristen. Tidak bisa. Agama itu posisinya adalah setara.
ya, setara. Tapi kalau saudara ingin melihat jumlah pemeluk agama, nah itu nanti bisa menjadi data ordinal. Yang paling tinggi adalah pemeluk Islam. Nomor 2 Katolik, nomor 3 Kristen, 4 Hindu, 5 Buddha. Jadi kalau Anda ingin melihat jumlah itu bisa dia tidak setara. Tapi kalau status agama itu dia datanya adalah nominal. Apa contoh lain ya? Contoh lain misalnya penelitian saudara, pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Arab atau kemampuan membaca Al-Quran. Bahasa ibu apa? Bahasa ibu itu ada bahasa Ocu, ada bahasa Minang, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Bugis, dan lain-lain. Maka bahasa ibu adalah data ordinal yang posisinya setara. Tapi kalau dilihat jumlah orang berdasarkan suku, nah itu nanti dia bisa datanya data ordinal dan data nominal. Tergantung kalau Anda bikin jumlah jumlah suku di Pekanbaru, Anda menggunakan yang paling tinggi katakanlah Minang, nomor 2 Melayu misalnya, nomor 3 Jawa misalnya ya. Maka dia menjadi tinggi, sedang, rendah. Tapi kalau data Anda nanti adalah menggunakan angka, misalnya Minang 345.000 misalnya, ini hanya sekedar ilustrasi saja. Yang kedua Melayu katakanlah 200.000 penduduknya. Jawa misalnya 175.000, Bugis misalnya 110.000 dan seterusnya. Maka kalau Anda gunakan angka itu menjadi data rasio atau interval. Tentu data rasio. Kenapa? Nolnya nol mutlak. Kenapa? Ada suku yang tak ada di Pekanbaru. Jadi suku ini ternyata hasilnya nol, maka dia benar-benar tidak ada. Maka datanya bisa menjadi data rasio. Nih. Nah, inilah kira-kira penjelasan terkait dengan jenis data. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan penjelasan singkat tentang data ini memberikan gambaran pada saudara bagaimana saudara bisa mengenali jenis data penelitian. Karena jenis data penelitian akan menentukan Anda akan menggunakan data di dalam analisis, ya, dalam analisis data penelitian. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan.